Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firji Robani dari kelas 10 AP2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang gerakan 30 September PKI. Di sini saya akan membahas dari awal masuknya paham komunis ke Indonesia hingga pasca terjadinya gerakan 30 September PKI. Komunisme masuk ke Indonesia dipelopori oleh Hendrikus. Hendrikus merupakan warga Belanda yang datang ke Indonesia pada tahun 1913. Bersama Adolf Bars, ia mendirikan organisasi bernama ISDV. Awalnya organisasi ini tidak mempropagandakan komunis, namun lambat laun mengubah diri menjadi berpandangan komunis. Setelah keberhasilan revolusi di Rusia, mereka memasuki organisasi-organisasi massa untuk menyebarkan paham ini. Salah satunya adalah Sarekat Islam yang dipimpin oleh Semaun. Kemudian SI terbelah menjadi si merah dan si putih. Akhirnya si merahlah yang menjadi partai komunis serta melakukan pemberontakan pada tahun 1926, 1948 hingga 1965 yang mengakibatkan jatuhnya Soekarno. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1917, lahir Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun nama PKI belum besar karena dibuat secara diam-diam dan menjadi fraksi kiri dalam SI. Sebelum mendirikan PKI, Semaun dan Darsono pernah mengenyam pendidikan tentang komunis di Snifrit di ISDP. Snifrit sendiri diketahui merupakan sayap kiri di dalam ISDP. Dari sana, mereka sering berdiskusi dengan Snifrit. Keduanya melihat celah di SI sehingga secara perlahan-lahan memasukkan ideologi-ideologi komunis. Peristiwa G30 SPKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu tragedi G30 SPKI dipimpin oleh ketua PKI yaitu DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. PKI diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30 SPKI. Misalnya pada 1948, partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi TNI AD. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Mangkoya, Jakarta Timur. Pasukan pengawalan Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakrabirawa dimanfaatkan oleh PKI yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Ardelerno Untung. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk segera membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Majen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh PKI. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran pun terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota PKI ditangkap. Bahkan orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait PKI turut ditangkap. Pada tanggal 12 Maret 1966, dengan mengatasnamakan Presiden Soeharto yang mengeluarkan keputusan Presiden perihal pembubaran Partai Komunis Indonesia. Isinya membubarkan Partai Komunis Indonesia termasuk bagian-bagian organisasinya, dari tingkat pusat sampai ke daerah, beserta semua organisasi yang seasas berlindung dan bernaung di bawahnya. Kedua, Soeharto menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia.